Seru ya? Harus disimak. Oh, keren kalau Mbak Agi udah seru pasti pasti seru ini. Ini pasti nggak jauh-jauh lah dari situ-situ juga lah pasti muter-muternya ya. Oke, menarik. Tapi memang ini harus terus kita kawal karena kelihatan sekali sekarang kalau dulu itu kan kayak hanya di bawah permukaan ya Mbak ya kita menduga-duga seberapa besar sih Jokowi itu pengaruhnya di dalam pemerintahnya Prabowo, berapa saktinya sih dia kan kita masih hanya Hmm. itu. Tapi sekarang semua itu muncul ke permukaan jadinya ya Mbak Agi ya. Dan karena muncul permukaan jadi ya kita semakin tahu petanya gitu. Dan ini yang akan kita bahas ya Mbak Agi berkait soal Sylvester Hmm. Stallone, Sylvester Stallone saya baru termatukin. Terus soal siapa buzzer di Pelni, komisaris di Pelni dan sebagainya itu ya Mbak Agi ya. Iya. Ya kita akan bahas soal itu. Dan apalagi ya Mbak Agi yang itu. Oh ya, waktu ada video yang menarik juga ini viral sekali di mana di TikTok. Ini rupanya pada waktu acara hari Ahad kemarin ketika acara di Batu Jajar ya, ketika gelar pasukan Betul. itu Hmm. kemudian secara jeli itu ada netizen tuh melihat bahwa rupanya Termul itu lebih apa ya lebih mengelulukan Gibran gitu ketimbang kepada Pak Prabowo ya karena mereka menyambut khusus dan yang mereka-mereka tapi khususnya ini memang yang menteri-menteri yang teridentifikasi memang orang-orangnya Pak Jokowi semua gitu menteri itu gitu ya Mbak Agi. Oke itu Iya. kita bahas nanti menarik juga itu Mbak Agi. Mhm. Iya ya. Jadi kita sajikan dulu aja videonya ini Mas Irsu. Oke. Coba teman-teman lihat itu mereka-mereka yang berkumpul menyambut Gibran dan kemudian terlihat meminta atensi dari Gibran, Hmm, bersaut-sautan berbicara dan hmm, terlihat enjoy begitu hmm, ya, terlihat hmm, menyemangati dan juga terlihat kalau saya sih dalam tanda kutip itu melihatnya sebagai pemuja begitu, hmm, memuja. hmm, Mereka-mereka ini yang terindikasi juga sowan ke Solo hmm, hmm. gitu. Ya, Jadi ini berkesinap. Coba kita lihat deh videonya. ya. Yuk, ayo. Oh iya, iya. Oh, Bawah. iya. Iya. Berarti kita ganti baju juga nih Pak Wapres. Oh, beliau nggak pakai ini ya? Oke Mas. Iya. Presiden dan Wapres lah beda. Karena emang harus Kalau beda. kita- Harus beda presiden. Kalau kita anak buah. Kalau nggak beda, apa bedanya? Bedanya nih. Kalau baru jadi menteri, nanti ada sama. Menteri. Tidur, bukan bangun. Tahu dia belum tidur harus Jamnya udah mepet. tahu sih. Pak Wapres, Pak Ara ini bukan belum tidur. Halo, good morning. Oke, pagi. Selamat datang di stasiun Padalarang. Setelah Anda turun dari kereta api cepat, mohon Bisa seringnya Pak. Untuk jamnya udah ada dua skema Pak. Kalau Pak Ahy lebih ke masih dan Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video saya ini. Nah teman-teman, tadi kita telah melihat tentang kasus ijazah palsu Joko Widodo. Nah teman-teman, makin lama ijazah palsu Joko Widodo masih tidak pernah terbukti. Nah teman-teman, di sini disampaikan Jokowi nggak mau orang jujur.
Soalnya Jokowi paling pembohong. Ya Allah, ya Tuhan, apa salah dan dosa kami hingga kau turunkan makhluk terkutuk itu hingga hancur negeri ini. Tidak ada lagi rasa malu, etika banyak, kriminal, narkoba, korupsi, adu domba, dan lain-lain. Rencana jahatnya terus-terus. Ingat, Gibran tidak sah sebagai wapres selama Gibran belum mengklarifikasi bahwa dia punya ijazah SMA. Maka Gibran tidak diakui atau tidak sah sebagai wapres dan harus ditangkap karena memalsukan jenjang pendidikan SMA untuk mendaftar sebagai calon wapres. Pemberian gaji dan fasilitas untuk Gibran sebagai wapres adalah kejahatan luar biasa biadabnya dan melanggar hukum. Makanya tangkap Jokowi dan makzulkan Gibran. Di era Jokowi tidak butuh karena orang cerdas dan orang jujur. Kalau ada penjabat jujur langsung dipecat. Tapi kalau pandai menjilat pasti dapat kedudukan yang mantap. Kejujuran insya Allah selamat dunia akhirat. Jokowi merusak bangsa kita ini. Hukum termul-termul. Negara sudah kacau. Mulyono manusia raja gederbus. Jokowi cara menghancurkan negara ini pakai gaya PKI. Orang yang jujur disikat, data arsip dimusnahkan, begitu jahatnya Jokowi. Ingat sejarah pemilu zaman Jokowi, hampir 1.000 orang anggota KPPS meninggal, ratusan orang kasus sepak bola kejujuran aktivis ulama kilometer 50 ini baru 10 tahun berkuasa. Bagaimana kalau jadi 3 periode? Waduh, adili Jokowi. Sehat selalu Pak Refli bersama CS semua yang menyuarakan kebenaran di NKRI. Mak ini terima kasih, pembohong dibiayai oleh rakyat. Siap yang milih ikut tanggung jawab karena memilih pembohong kelas kakap. Memang Jokowi kepada yang jujur pasti disingkirkan karena takut terbongkar rahasia. Jokowi itu mau menghancurkan negara NKRI secara langsung. Inilah orang biadab rakus kekuasaan. Mas Treman dibui, baru negara ini bisa bijak dan hukum akan tegak lurus. Selagi Mas Tremannya belum dibui, susah mencari kebenaran. Terus usut Jokowi kebohongan. Ayo para penjabat yang jujur, amanah yang dipecat, penguasa zolmim oleh rezim Jokowi, muncullah semua, bersuaralah demi kebenaran. Seperti Bu Susi P, dia sangat jujur tapi mungkin tidak pernah setor puluh bukti yang tidak dipakai di periode kedua Jokowi. Mengangkat menteri lain tidak begitu lama ditangkap KPK karena korupsi. Itulah fakta pemerintah Jokowi yang sangat nyata. Bapak dan anak sama-sama ada blank. Jangan sampai kejahatan menjadi simbol kemenangan para penjahat di negeri kita. Nah lah, ada lagi kecurangan yang terkuak. Barang busuk emang nggak bisa disimpan terlalu lama. Hampir semua ini dikuasai pembohong. Sekarang sudah terang benderang bahwa negara ini memang harus diselamatkan dengan membersihkan semua ini yang tercemar. Jangan biarkan mereka hidup nyaman dan mencari dana dari setoran para korupsi untuk membiayai Kruno atau kelompoknya. Makin lama dibiarkan, maka makin kuat mereka berkehendak sejenak jidatnya. Satu demi Allah swasta tunjukkan hamba-hambanya yang membongkar kejahatan Jokowi. Gimana termul ada berita seperti ini? Apa memecat orang jujur? Itu suatu kebenaran. Sehat-sehat Mas, dah jujur demi keselamatan di dunia ini dan akhirat. Negara Kesatuan Republik Indonesia bintang harga terpatnya. Penjabat jujur untuk rakyat di era Jokowi dipecat, tapi kalau jujur atau memperkaya tuk Jokowi pasti dipelihara. Harus disimpan, gak boleh memusnahkan. Cuman di Indonesia bisa hancurkan. Rilis Fani, ya Allah ya Rob, astagfirullah. Hal itu supaya tidak ada bukti lagi untuk menyelidiki ijazah palsu, supaya menghilangkan jejak kepalsuannya. Ampun, Bapak dan anak setali tiga uang
Sami mawon koruptor-koruptor harus dikejar, yang bikin hancur negara, yang bikin rakyat pada susah. Semakin terang mana yang jujur dan mana yang selama ini bohong, malah seluruh rakyat Indonesia. Semoga bertobat sebelum dijemput malaikat jujur kojor di eranya. Tuhan adil. Kalau boleh saya berpendapat, pemerintah khususnya penegak hukum terkunci semua oleh hukum. Mantan penguasa, jadi yang bisa membuka kuncinya hanya persatuan seluruh elemen rakyat Indonesia yang cinta negaranya. Jadi nggak usah omong-omong, tindakan nyata yang perlu segera terungkap jelas menurut masyarakat. Tapi penegak hukum dan DPR buta dan tuli yang perlu jabatan dan uang. Meskipun diam, lebih banyak rakyat yang mendukung perjuangan penegakan kebenaran dan keadilan. Lah basi napa gak duri dulu? Kalau emang buat kebaikan bangsa mestinya langsung bereaksi, biar publik tuh sepertinya apa permainannya. Lah undang-undang juga dibuat seperti direncanakan calon presiden atau wapres minimal berijazah SMA terkecuali punya pendidikan luar negeri, kan seperti sudah direncanakan sebelumnya. Naka KPU dan Gibran segera ditangkap dan diadili. Selagi masih presiden omong-omong pelanggar HAM berat, negara ini akan tetap gaduh karena jeruk makan jeruk dan tidak ada bedanya dengan Jokowi 11-12, sama-sama punya dosa di negeri ini. Oke teman-teman, terima kasih pembahasan kita pada hari ini. Kepada teman-teman terima kasih.